Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat apa yang ada di layar? Bisa, Mem. Ya, baik. Terima kasih Bu Faria ya. Masih dinas, Bu. Masih, Mem. Oke lah, semoga ini ya tidak terganggu dinasnya ya sama kuliah ya. Hari Ya, ini Mem. mungkin lebih cepat dari jadwal yang ditentukan ya. Jadi Ibu bisa lanjut dinas lagi. Baik Bapak Ibu, jadi kan kemarin sudah belajar ya kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sama Mem Fitri ya, Mem Fitriani Suangga, lalu Mem Wulan, terutama mengenai Mem Wulan mengenai anak ya kegawat daruratan pada anak karena beliau spesialisnya di situ. Nah, kita sekarang balik lagi ke dewasa ya. Jadi kegawat daruratan pada dewasa. Jadi kita akan membahas hal-hal ini ya dalam waktu 3 hari. Oke, jadi kita akan bahas mengenai akut abdomen, trauma toraks, lalu muskuloskeletal, lalu luka bakar dan juga sepsis ya, sepsis MODS. Yang paling banyak keluar kalau di UKOM adalah muskuloskeletal, trauma toraks dan luka bakar ya yang sering kali keluar. Yang banyak kasusnya adalah sepsis. Kalau di Awabros ini banyaknya sepsis ya kejadiannya kalau di Batam. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang lain ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai trauma toraks. Lalu nanti muskuloskeletal saya akan berikan videonya ya supaya Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Lalu besok kita akan belajar mengenai akut abdomen dan burns dan luka bakar ya. Lalu hari berikutnya kita akan diskusi kasus mengenai sepsis ya. Jadi 3 hari dan juga nanti kita akhiri dengan ujian ya. Ujiannya hanya topik ini saja ya karena kan kemarin di Memulan sudah juga ya. Jadi kita per dosen gitu ya ujiannya ya untuk nanti menjadi nilai Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita akan langsung ya lanjut ke thoracic trauma ya. Trauma toraks. Jadi kita hari ini akan belajar pengertian trauma, lalu penyebabnya apa atau faktor risiko, patofisiologinya sekilas, lalu tanda gejala, penanganannya gimana, lalu aspeknya ya. Kita akan studi kasus juga ada beberapa pertanyaan dalam kuliah kali ini ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan review ya, review sedikit ya anatominya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ingat ya, masih ingat ya. Oke, jadi kita lihat bahwa di toraks itu ada tulang-tulangnya ya, koste atau tulang iga, sternum ya, sternum, lalu trakea ya, ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru, ada jantung di situ, lalu ada aorta ya. Jadi ada organ-organ seperti ini di dalamnya sehingga kita bisa tahu misalnya kalau ada patahan di ICS 3, 4, 5 ya sebelah kiri. Nah, kira-kira kena apa aja? Coba Bapak Ibu, jika ada kecelakaan ya, lalu tulang kostanya atau tulang iganya fraktur, patah dan menembus ke dalam di ICS 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira menurut Bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan organ apa aja nih yang beresiko untuk terkena? Untuk Paru-paru, terluka. paru-paru, Paru-paru, Mem. betul, betul, paru-paru ya, good. Paru-paru. Terus Lebih dalam lagi ke jantung. jantung, Eh, ya, 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 jantung. betul Bu, betul ya. Tiga, Eh, tiga, empat, lima. Lalu apa lagi? limpa. Limpa, oke, Eh, limpa ya di sini ya. Jadi 3, 4, 5. Limpa agak ke bawah lagi Bu ya. Bentar, saya coret ya, dulu keluar. ya. Sebentar. Hmm, jadi kalau ada fraktur nih ya, misalnya di sini nih ya, di Kosta 3, di Kosta 4, Kosta 5. Nah ya, mungkin kalau limpa masih agak ke bawah ya Bu ya. Ya, apalagi kira-kira? Hati. Hati, oh hati. Tadi sebelah kiri ya. Nah, hati adanya di kanan ya. Nah, jadi belum ke hati ya, baru baru dari mata aja belum turun ke hati ya. Oke, baik. Kira-kira apa lagi nih? Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, atau misalnya dari pengalaman Bapak Ibu, ketika ada patahan bisa menyebabkan apa aja ya penyakitnya ya? Pneumotora. Pneumotoraks, good. Oke, apalagi kita review dulu ya, refreshing dulu ya. Lalu apalagi selain pneumotoraks? Hmm, patah tulang juga. Patah tulang tentu saja ya. Fraktur ya. Oke, Ya. fraktur. Pernah mendengar mengenai flail chest, Ibu?
flail chest. Flail chest. Nah, saya tulis dulu ya. Sebentar. Pernah dengar ini? Flail chest? Pernah dengar? Pernah ada kasus flail chest? Ning, Pak Irwan, apakah Pak Irwan pernah mendengar tentang flail chest? Pernah dapat kasusnya? Belum, Mem. Belum. Baik, terima kasih ya Pak Irwan. Oke, Ya. flail chest nanti ya kita pelajari ya, karena itu soalnya banyak di Ukom ya. Kalau di waktu saya bekerja di Jakarta, cukup banyak kasusnya pada kecelakaan lalu ada flail chest ya. Oke, baik kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu coret-coretannya sebentar. Oke, nah ingat ini ya Bapak Ibu, kita selalu lakukan pengkajian ketika kita ketemu sama pasien ya. Pengkajian itu meliputi apa sih? Inspeksi ya, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Tentu saja kita harus lihat, kalau di traumatoraks ini kita harus lihat apakah pengembangan dadanya simetris atau tidak ya. Atau adakah kok napasnya tertinggal gitu ya, kok yang kanannya mengembang yang kirinya tidak ya. Lalu ketika kita palpasi, yang satu sonor, yang satu hipersonor, atau yang satu sonor dan satu redup ya. Wah, ada apa nih gitu ya? Kenapa tidak sama? Kenapa tidak seimbang? Ketika kita perkusi, misalnya yang satunya maaf, maksud saya apa, perkusi ya tadi ya. Kalau apa sih? Ketika patah tulang kita bisa meraba, apa namanya Bapak Ibu? Kalau kerasa kretek-kretek namanya apa, ditulis di palpasinya? Ada apa? Masih ingat? Ada apa nih? Kre? Ayo, kre apa? Kalau palpasi nih ada kretek-kretek-kretek, kita tulisnya apa ya? Kre? Ingat? Krepitasi. Krepitasi. Iya, betul. Ya, krepitasi, betul sekali ya. Jadi adanya krepitasi ya. Oke, kita pindahin lah ke bawah ya, biar ini, oh nggak bisa dipindahin rupanya ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Jadi kalau inspeksi, sekali lagi kita lihat simetris atau tidak ya. Apakah dia pengembangan dadanya simetris atau tidak ya. Ketika palpasi, kita akan meraba apakah ada krepitasi di situ ya. Ketika perkusi, kita akan mendengarkan apakah dia sonor ya, apakah hipersonor atau redup ya. Nah, jadi ada apa nih gitu di dalamnya ya. Lalu auskultasi, auskultasi kita bisa dengarkan apa Bapak Ibu? Mari kita review lagi. Kalau kita catat auskultasi normal itu apa ya? Namanya apa? P, I, U. Vesikuler. Vesikuler. Bu dia mau ngomong tapi suaranya masih di mute ya. Vesikular, betul ya. Ada vesikular atau yang normal adalah vesikular ya. Kalau yang tidak normal apa? Ini lebih gampang nih biasanya. Yang ada gregek-gregeknya suaranya apa namanya? Banyak dahak misalnya. Atau ada Wheezing ya, darah Mem. di situ. Apa tuh? Wheezing. Kalau wheezing itu untuk asma ya. Wheezing. Bronchi. Nah, wheezing itu untuk yang asma ya. Ya, sebentar kita bahas dulu wheezingnya. Jadi ketika dia tarik napas akan normal, tapi ketika dia hembuskan nafas, dia akan menyempit saluran udaranya ya. Jadi nyik gitu ya. Nyik. Nah, jadi ada wheezing ya. Lalu udah gitu apa tadi Ron? Bronchi. Ya, Ronki ya. Ada lagi satu lagi. Crack. Crackles ya. Jangan dilupakan ya Bapak Ibu ya. Jadi crackles ya. Oke, oke. Bedanya ronchi dengan crackles. Crackles itu kalau ketika pasiennya batuk itu tidak hilang ya, masih geregek-geregeknya masih ada. Tapi kalau ronchi itu bisa hilang ya. Jadi crackles adalah dahak atau darah yang lengket gitu ya, yang nempel gitu crackles. Jadi lebih lebih parah kondisinya dibanding ronchi ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi di sini kita perlu juga eh, dengan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang ya, AGD misalnya ya. Lalu cek darah lengkap, X-ray, CT scan atau MRI ya. Kita bisa lakukan demikian. Oke, ada pertanyaan di sini Bapak Ibu sebelum kita lanjut?
Aman. Boleh, boleh. Bu Rizky, boleh silahkan ya. Oke, baik kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini trauma ya, trauma ketika ada external force ya, ada energi yang dari luar gitu ya, ada tumbukan dari luar gitu ya. Jadi yang menyebabkan gangguan pada struktur dan fisiologinya ya. Oke, jadi bisa apa saja si external forces ini, bisa radiasi, bisa elektrik, thermal dan lain-lain ya. Lalu kita akan bahas BLAN, luka tumpul atau luka tembus ya. Oke, ini menurut buku dari Urden ya. Bukunya tahun 2014, belum ada buku yang baru lagi. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh-contohnya dari trauma toraks yang akan kita bahas ya. Yang sering keluar di UKOM adalah yang saya bold ya. Jadi tension pneumotoraks, open, hemotoraks ya. Lalu cardiac tamponade, flare chest ya. Yang lain-lainnya ada tapi jarang keluar di soal ya. Dan juga jarang ada kasusnya ya. Jadi lebih banyak yang saya bold. Oke, baik kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, patofisiologinya. Nah, patofisiologinya ada kalau luka pada dada ya, kita akan menemukan pasiennya ada gangguan paru-parunya ya. Tadi seperti yang Ibu Bapak sudah bilang di awal ketika kita bahas anatomi ya. Mem bisa kena paru-parunya. Nah, ya. Jadi pasiennya bisa mengalami hipoksia ya atau oksigennya turun atau hiperkarbia ya. CO2-nya terlalu tinggi dan asidosis ya. Nah, ada juga ketika ada perdarahan itu bisa menyebabkan hipovolemia. Ketika hipovolemia tentu saja darah keluar, hemoglobin keluar sehingga bisa menyebabkan hipoksia ya. Ketika hipoksia, perfusi ventilasinya akan berkompensasi ya. Jadi ada namanya mismatch ya. Jadi ada perubahan intratorasik, tekanan intratorasik ya. Nah, hipoperfusi ini dia bisa ke asidosis respiratorik lalu ke metabolik asidosis ya, asidosis metabolik. Oke. Bapak Ibu apakah masih ingat AGD Bapak Ibu? Pernah ingat, pernah tahu AGD? Analisa gas darah nih. Ya betul ya. Isinya apa saja Bapak Pak Gavedo boleh bantu? Apa aja tuh komponennya? Masih ingat? Atau boleh siapa? Oksigen. Ya, lalu Lagi ya. lupa lagi apa? Oke, komponen AGD ya kita ke sini dulu ya sebelum kita lanjut ya. Komponen AGD adalah pH. Nah, lalu apa lagi? PO2, lalu apa lagi? PaCO2, nah, PA2. A ya. Lalu apa lagi untuk metaboliknya? HCO3, Oke. lalu base excess dan juga saturasi O2 ya. Oke. Hmm. Jadi Bapak Ibu mohon diingat lagi ya. Ini kalau misalnya sudah lama tidak berteman dengan AGD ya. Nah, kita berteman sebentar lagi ya sama AGD ya. Oke. Nah, jadi ketika asidosis respiratorik ya, dia akan pH-nya rendah, lalu PCO2-nya akan tinggi ya. Ketika metabolik kita harus lihat kondisi HCO3 dan base excess-nya ya. Jadi cukup itu saja yang Bapak Ibu sekarang ingat ya. Oke, baik. Jadi jika terjadi asidosis respiratorik akan terjadi hiperkarbia ya. Lalu pasiennya akan mengalami penurunan kesadaran ya sehingga seringkali yang CO2-nya terlalu tinggi, pasiennya akan mengalami penurunan kesadaran sehingga kita perlu pasang ventilator supaya si CO2-nya dikeluarkan ya dengan kasih PIP, kasih pressure volume ya, kasih lalu inspirasi ekspirasi rasionya kita atur supaya dia tidak mengalami lagi respirasi asidosis ya. Untuk Bapak Ibu yang bukan di ICU atau nggak pernah dinas di ICU, mungkin ya didengarkan aja dulu ya tentang ventilator ya, karena memang tidak mudah untuk memahaminya ya. Oke, saya nggak akan keluarin tentang ventilator itu ya, nanti di ujian. Tenang aja Bapak Ibu ya, jangan stres dulu. Oke, baik kita akan ke sini dulu ya Bapak Ibu. Sebentar saya hapus dulu ini.
Oke, baik, kita yang pertama ya. Kita akan masuk ke penyakit yang pertama, tension pneumothoraks ya. Tension pneumothoraks itu terjadi ketika ada patahan atau ada trauma di sisi toraks ya. Jadi salah satu sisinya ya, sehingga terjadi paru-paru yang kolaps ya. Terjadi paru-paru yang kolaps. Nah, sehingga udaranya terjebak masuk ke dalam paru-paru. Oke. Nah, jadi yang terjadi apa sih? Akan terjadi apa? Nyeri, tentu saja nyeri ya. Tajam, rasanya tajam. Lalu air hunger. Megap-megap gitu ya. Jadi sesak napas pasiennya, iya, karena paru-parunya tertekan ke salah satu sisi, dia kolaps ya. Lalu terjadi respiratory distress tentu saja. Jika begini, kompensasi tubuh akan menjadi takikardi dan hipotensi ya, karena ada tekanan intratoraks itu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, ada deviasi trakea. Bapak Ibu lihat sebelah sini ya. Jadi ada deviasi trakea. Lihat, trakeanya miring ke arah yang lebih sakit apa yang sehat? Yang sakit. Yang Sehat. yang sehat, yang bagus ya. Jadi dia akan tertekan ke arah yang sehat. Oke, misalnya gini, misalnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu menemukan pasien dengan ketika Bapak Ibu palpasi, loh kok trakeanya miring ya, miringnya ke sebelah kiri. Nah, berarti tension pneumotoraksnya di mana? Di kiri apa di kanan? Sekali lagi ya. Oke. Kalau ada Bapak Ibu sedang palpasi ya, pasiennya sesak napas datang ke UGD ya, Bapak Ibu di situ sebagai perawatnya. Nah, lalu ketika dipalpasi, kok ini miring ke sebelah kiri. Nah, berarti tension pneumotoraksnya ada di sebelah Kanan. kanan, betul ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi dia akan miring ke arah yang sehat, ke yang masih bagus ya. Bapak Ibu bisa lihat karena dia yang kolapsnya akan menekan ya, akan menekan sehingga dia jadi miring ke arah yang sehat ya. Nah, terus Bapak Ibu auskultasi kan tadi ya, inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasi. Ketika inspeksi, kok ini sesak napas, kok sebelah kanannya tidak mengembang ya. Terus pas dipalpasi miring ke sebelah kiri. Udah gitu ketika Bapak Ibu auskultasi, sebelah kirinya vesikular, sebelah kanannya kok kosong gitu ya. Kok saya nggak bisa dengar suara napas apa-apa gitu ya. Iya, karena paru-parunya kolaps gitu ya. Bagaimana bisa mendengar suara napas ya, kosong jadinya ya. Jadi nggak ada, suara napasnya nggak ada ya. Lalu Bapak Ibu bisa melihat JVP-nya tinggi ya, atau jugular venous pressure ya. Jadi vena di jugularisnya meninggi kayak orang kalau nyanyi gitu ya. Nah, jadi ada JVP-nya meninggi ya. Lalu kalau sudah sianosis berarti sudah terlambat ya. Orangnya udah keburu hipoksianya berat, jadi terjadi sianosis ya. Oke, jadi kalau kayak gini apa yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu? Diapain? Ayo Pak Edi. Pasangan PTT. WSD nggak ya? Pasang WSD, oke. Lalu apa lagi? ETT. ETT betul ya, kasih oksigen, betul, pasang ETT, oke, apa lagi? Ada yang sering nonton film Korea ya, atau misalnya film apa ya, dulu ada film Jepang gitu ya, yang pernah lihat yang pakai pena gitu ya, pakai pena terus Oh, ditusukin. tracheostomy. Satu lagi Pak, selain tracheostomi Pak, yang di toraksnya apa ya namanya ya? Budia, jangan stres Budia. Saya ngeliat Budia jadi sedih ya. Jangan stres Bu. Ayo Torak drain, ya Pak. torak drain, Apa tuh? torak drain. Thorax drain. Oke, itu ke WSD Pak ya. Nanti itu nunggu dokter bedah. Tapi ada penanganan kegawat daruratan ya. Oke, nah ini kita sudah bahas ya tadi ya. Kita bahaslah sini ya. Oops, sorry. Nah ini dia Bapak Ibu. Needle decompression. Ah ya. Atau needle thoracosintesis. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau pernah ikut BTCLS?
Kalau pernah mem, tapi lupa ya sudah ya. Nah, kita ingetin lagi ya. Nida torakosintesis ya. Jadi atau needle decompression namanya ya. Jadi di ICS 2 dimasukin needle, dimasukin jarum, lalu kayak infus gitu ya. Lalu dicabut si jarumnya ya. Jadi si udara yang terperangkap di dalam bisa keluar ya. Jadi ini penanganan kegawat daruratannya. Tentu saja ini tidak dilakukan oleh perawat. Ini harusnya dilakukan oleh dokter ya yang sudah lulus ATLS ya. Harusnya ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai perawat kita perlu tahu apa yang harus dilakukan ya. Jadi kalau bisa needle decompression dulu lakukan, lalu sambil nungguin dokter bedah dan persiapan dia dilakukan WSD ya atau thoracic drain tadi ya seperti yang Pak Irwansyah bilang ya. Nah, betul sekali tadi ada yang bilang adalah kasih oksigen ya. Kasih O2 ya. Jadi jika masih bisa pakai non rebreathing mask akan lebih baik ya. Kalau belum perlu dipakai ETT atau diintubasi ya. Lalu ABC ya Bapak Ibu ya. Apa ya ABC Bapak Ibu? Apakah dia adalah Airway, airway, lalu breathing, lalu sirkulasi. circulation. Very good ya. Bagus sekali ya. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita ngomongin KGD, pasti kita harus lihat ya. Airway-nya clear apa tidak ya? Apakah perlu disuction atau tidak ya? Lalu breathing-nya gimana? Ya. Breathing-nya apakah kita perlu pasang O2 atau pasang ETT ya? Maksud saya pakai non rebreathing mask atau perlu pasang ETT, perlu diintubasi ya. Lalu dipasang needle thoracosintesis dan WSD ya. Oke, lalu circulation ya. Kita perlu lihat circulation-nya bagaimana. Harus ditanganinya pakai apa? Apakah dia hipotensi? Apakah perlu loading cairan? Nah ya, jadi ini kita perlu perhatikan airway, breathing, circulation-nya. Oke? Oke, Bapak Ibu ya. Sekarang kita balik lagi ke sini ya. Oke, ini adalah gambaran foto ronsennya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Yang sebelah sini kan ada ini ya, masih ada corakan parunya ya. Tapi kalau sebelah sini hitam. Ya, jadi kosong, paru-parunya kolaps gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ketika di ronsen, wah ini tension pneumotoraks nih jelas ya dengan ada deviasi trakea. Oke. Baik Bapak Ibu, yuk kita tes ya. Anda memeriksa pasien kecelakaan dengan sesak napas ya dan deviasi trakea ke arah kanan. Nah, suara napas tidak terdengar di dada kiri. Apakah yang dialami pasien tersebut? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks. Ya, good. Jadi jawaban ini yang benar ya. Good. Oke, kita coba sini ya. Nah, ini sama pertanyaannya ya, tapi kita lihat masalah keperawatannya ya. Masalah keperawatan yang paling tepat itu apa ya? Coba lihat Bapak Ibu nih. Ada datanya sesak napas. Nah, ada data suara napas tidak terdengar. Nah, ada deviasi trakea. Jadi masalah keperawatannya apa Bapak Ibu ya? Gangguan pertukaran gas. Oke, kita hold dulu. Ada yang lain? Pola nafas. Pola nafas. Ada lagi yang lain? Dengan definisi ke arah kanan. Bapak Ibu maaf ya, saya baru sembuh batuk dari 3 minggu ya. Jadi mohon maaf kalau masih suka batuk ya. Minta maaf ya Bapak Ibu kalau kurang nyaman. Oke lah kita bahas ya. Nah, jika bersihan jalan napas tidak efektif, Bapak Ibu perlu data apa? Data adanya sputum ya. Nah, ada misalnya ada wheezing ya, wheezing juga bisa ya. Oke, ini kebersihan jalan napas ya. Apakah ada darah ya di mulut misalnya? Ya. Kalau misalnya gangguan pertukaran gas, Bapak Ibu perlu punya datanya apa ya? Perlu punya data AGD Bapak Ibu ya. Oke, jadi perlu punya data AGD ya. Jadi biar memang menegakkan ini memang ada gangguan pertukaran gas ya. Kalau di sini kemungkinan dia gangguan pertukaran gas, tapi ya masih datanya masih sesak napas ya, masih suara napasnya, belum ada data-data tentang PCO2-nya gimana, CO2-nya gimana ya.
Nah, lalu saya senang sekali Bapak Ibu nggak ada yang pilih nyeri, ya, karena di sini nggak ada tulisan skala nyerinya, walaupun pasti nyeri si pasiennya ya, tapi skala nyerinya tidak ada. Jadi kita lihat ya untuk di UKOM kita harus lihat data yang paling banyak tuh apa, ya. Jadi yang paling tepat apa ini di sini? Pola Pola nafas tidak efektif, betul ya, karena ada sesak, ya, ada deviasi trakea, ya, ada suara napas yang napas tidak terdengar, ya. Oke. Jadi yang paling tepat untuk soal ini jawabannya adalah yang B. pola napas tidak Pas efektif. tidak efektif. Bagus, Bapak Ibu ya. Sip. Nah, oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Lanjut dulu. Oke. Siap. Sebentar ya, saya clear dulu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Anda memeriksa pasien kecelakaan dengan sesak napas dan deviasi trakea. Sama nih ya pertanyaannya ya. Apa intervensi yang paling tepat? Intervensinya apa Bapak Ibu yang paling tepat yang tadi? Needle ke decompression. Jawabannya needle decompression ya. Good ya. Yang paling tepat ya. Kalau pertama kali Bapak Ibu pilihnya oksigen ya. Jadi karena pasang oksigen dulu baru siapin needle dekompresi ya. Oke. Baik, kita lanjut ya sini Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke penetrating injury atau luka tembus ya. Jadi ada open pneumothorax ya. Atau disebut juga sucking chest wound ya. Oke, jadi ini ada defek atau ada luka terbuka di dada, di dinding dada yang terbuka ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambarnya sini, ada udara yang masuk ya, dan dia terjebak juga ya. Jadi ketika dia tarik napas, ekspirasi dia kayak gitu ya. Nah, pas ekspirasi dia susah keluar ya. Jadi terjebak di dalam udaranya ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah intervensinya Bapak Ibu ya. Kita coba cek apakah saya bisa open ini ya. Oke, Bapak Ibu sebentar ya. Bapak Ibu, kita coba lihat ya. Apakah kita bisa buka YouTube-nya. Tidak bisa rupanya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya copy aja dulu. Oke, ini saya akan share apa yang ada. Nah, untuk open pneumothorax dan penanganannya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Apakah Bapak Ibu sudah bisa lihat yang di layar? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Sudah, Mem. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat? Oke, saya nggak yakin Bapak Ibu bisa melihat. Kelihatan nggak videonya Bapak Ibu? Videonya terlihat, Mem, tapi nggak jalan. Kelihatan, tapi nggak mutar. Nggak mutar. Oh, Iya. alah, sebentar ya. Maaf ya. Kita coba share sekali lagi deh. Harusnya sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada videonya betul? Ya, oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi di sini. Please. Ready? You want to take the glove? In my heart. Leave it flat. Tape it. Tape it on. Yeah, you can tape it actually. Just 3 sides? For demonstrations. I mean, it has a chest tube, so 3 sides ain't gonna help. You should give me bigger tape, Mem. Bigger tape. All the way around. It's going to go all the way around. Here. Okay. Another one. Good. One more. Got it. Put the tape up.
tape is not sticky. No, get some better tape. Don't get Get some silk real tape. tape. Oke, Bapak Ibu, apakah tadi Bapak Ibu melihat videonya? Apa yang terjadi? Itu tension pneumotoraks, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu boleh ceritakan apa yang terjadi di situ, diapain aja pasiennya? Lukanya itu tadi dibalut tekan ya, Mem. Lalu tekan, lalu diapain lagi? Dipasang kasa tiga posisi. 3 sisi ya, lalu Oke, baik. Bapak Ibu tadi lihat nggak ada non rebreathing mask yang sudah terpasang? Lihat. Waduh, diam-diam aja nih ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan videonya, ada non rebreathing mask yang sudah terpasang. Memang nggak kelihatan mukanya ya, karena ini video pasien beneran, jadi wajahnya memang disembunyikan ya. Memang tidak dilihat wajahnya, tapi tindakan apa yang dilakukannya oleh tim emergency. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada balon non rebreathing mask ya yang terlihat ya. Jadi sudah diberi oksigen dulu, ingat ya. Airway breathing circulation. Kasih oksigen dulu. Nah, baru kita lakukan occlusive dressing ya, atau balutan 3 sisi ya. Mungkin tadi Bu Diah itu ya. Jadi balutan 3 sisi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kan yang tadi yang dilakukan. Jadi ada balutannya ya. Nah, 1 sisi, 2 sisi, dan 3 sisi. Dan balutannya oklusif Bapak Ibu ya. Jadi kasih kasa, terus dikasih balutan yang tidak tembus udara ya. Dan di sebelah sini itu dibiarkan terbuka. Ya, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena ketika dia tarik napas, harapannya udara yang dari luar tidak akan masuk. Tapi ketika dia ekspirasi, dia menghembuskan napas, udara yang di dalam bisa keluar. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi juga memperhatikan orangnya bilang while waiting for chest tube katanya ya. Jadi sambil menunggu dipasangnya WSD ya atau chest tube ya. Jadi ini tindakan sementara sebelum chest tube-nya terpasang. Oke. Jadi occlusive dressing atau balutan 3 sisi ya. Balutan occlusive 3 sisi untuk open pneumotoraks ya. Ini kondisinya misalnya ada orang yang tertusuk ya, luka tusuk, lalu pisau misalnya lalu dicabut lagi ya. Jadi ketika dicabut lagi akan menyebabkan open pneumotoraks ya atau sucking chest wound seperti ini. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Clear ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita sekarang lanjut ya Bapak Ibu ya ke flail chest ya. Flail chest. Nah, flail chest adalah lebih dari 2 fraktur dalam satu segmen ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya patahannya ya. Nih di sini ya. Lalu di sini ini adalah 3D CT scan ya. CT scan 3 dimensi. Jadi gambarannya seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ya, ada patahan-patahan. Oke. Dan dalam satu segmen ada 2 atau lebih ya dalam satu segmen. Lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah flail chest. Oke. Tanda dan gejalanya tentu saja sesak napas ya, hipoksia dan nyeri. Nah, ada yang khas Bapak Ibu namanya paradoksa breathing. Napas paradoksa. Jadi ketika bernapas ketika dia ekspirasi kan harusnya mengembang ya. Tapi ini tertinggal ke dalam. Nah, ketika dia inspirasi yang harusnya mengembang dia keluar. Ya, jadi kebalikannya ya. Jadi namanya paradoksa breathing gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau ada pasien seperti ini, oh, kok napasnya begini ya gitu ya. Kok tulang rusuknya tidak seimbang dengan yang lain. Nah, itu namanya paradoksa breathing ya, napas paradoksa. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ketika inspirasi kan harusnya mengembang, nah tapi dia ke dalam. Ketika ekspirasi kebalikannya, ya. Paradoksa breathing namanya ya. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan lagi ya, sekalian nge-review ya. Anda memeriksa pasien kecelakaan dengan flail chest. Tanda khas apakah yang Anda dapat temukan? Yang mana Bapak Ibu? T.
Apa? Pernapasan paradoksal. Pernapasan paradoksa. Good ya. Sekali lagi kalau deviasi trakea, Bapak Ibu melihat apa ya? Ini di penyakit apa? Yang tadi yang pertama apa namanya? Tension pneumothorax. Tension Tension pneumothorax. Good, thank you Bu Faria ya. Jadi bagus sekali, tension pneumothorax. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu ya. Kalau flared chest, intervensi apakah yang dapat Anda lakukan? Yang mana Bapak Ibu? Intervensinya adalah Bu Sri? A. Ya, kenapa A jawabannya Bapak Ibu? Karena dia harus dilihat jalan napasnya dulu. Karena dilihat jalan napasnya dulu. Jadi penanganannya ya. Jadi airway, breathing, circulation. Ya. Jadi ABC-nya dulu, ABC-nya dulu ya. Baru yang lain-lainnya. Baru posisikan, baru anti nyeri, baru telepon ya. Pak Edo, ini mau kirim ya, mau kirim ke kamar operasi ya. Kalau nggak salah di OT kan, Pak Irwan sama Pak Edo kan? Betul? Ya, Ma'am. Ya, ya. Ya, betul ya. Jadi nanti terima pasien ya dengan flared chest. Nah, baru dikonfirmasi ya ke OT. Nih, situ operasi gitu ya. Silakan gitu kan. Oke, nah kita sekarang ke hemotoraks Bapak Ibu ya. Hemotoraks adalah adanya akumulasi darah ya di dalam rongga paru-paru gitu ya. Jadi chest tube-nya ini sebetulnya ujungnya juga bisa di sini ya. Jadi chest tube-nya tentu saja berada di sebelah bawah ya, di ICS 5 misalnya gitu. Karena dengan gravitasi kan dia lebih bawah ya. Hemotoraks akan berada di sebelah bawah. Jadi chest tube-nya tentu saja berada di ICS 5 misalnya ya. Kalau di ruangan Bapak Ibu, mungkin Pak Edo, Pak Irwan boleh share pernah ada hemotoraks dipasang chest tube-nya di ICS berapa? Pernah, tapi nggak diperhatikan sih. Oke, masih ingat nggak Pak di atas apa di bawah dia pasangnya? Di bawah sih. Di bawah ya. Oke, baik. Pak Edo mau menambahkan informasinya? Biasanya sih mem itu kalau di sebelah kiri dia biasa di bawah di bawah apex jantung men, di bawah paling bawah ICS 5 kalau nggak salah biasanya ditaruh dokternya. Siap. Oke, terima kasih Pak Irwan dan Pak Edo ya sudah berbagi ya. Betul sekali ya di bawah apeks jantung. Jadi lebih di bawah ya. Kalau hemotoraks itu adanya chest tube-nya di bawah, bukan di atas ya. Kalau pneumotoraks saja, dia akan chest tube-nya ada di atas ya, di ICS 2 atau 3. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lanjut. Nah, pertanyaan ya. Seorang mahasiswa perawat diminta untuk mengkaji balutan chest tube misalnya ya. Misalnya nih Bapak Ibu jadi preseptor ya, jadi CI-nya. Lalu ada perawat kita nih, ada mahasiswa kita datang ya. Titip ya Ibu Faria, titip ya mahasiswanya gitu ya. Nah, terus Ibu meminta, oh cek dong chest tube-nya pada pasien hemotoraks. Nah, kira-kira apakah yang akan ditemukan oleh mahasiswa tersebut? Jadi manakah yang benar untuk hemotoraks? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau hemotoraks berarti chest tube-nya di ICS 5 apa ICS 2? ICS CS 5. ICS 5 ya. 5. Oke, ini yang benar ya. Kalau balutan 3 sisi yang tidak tembus udara pada pasien apa ini? Tension pneumothorax. Tension pneumothorax. Ayo, salah. Ayo, apa tadi? Tension. Bukan. Tension. Ayo. Bukan tension. Ayo, open apa tadi? Open pneumothorax. Open pneumothorax apa? Baru berapa detik ya? Oke ya. Jadi kalau balutan 3 sisi pada open pneumothorax ya, yang tadi ya, yang pasiennya sesak napas yang di UGD ya. Jadi yang balutan 3 sisi itu pada open pneumothorax. Panggil aja terjaga suruh edukasi lagi. Oke, baik kita lanjut ya.
Lanjut lagi. Nah, ini kita ke kardiak tamponet, Bapak Ibu ya. Apakah pernah Bapak Ibu menemukan kasus ini? Kardiak tamponet? Kayaknya belum, men. Kayaknya belum. Oke, baik Pak Edo belum ya. Apakah Bapak Ibu yang lain ada pernah menemukan kasus tamponet, tamponade jantung? Oke lah ya. Berarti bagus ya Bapak Ibu ya. Berarti pasien-pasien kita diselamatkan oleh yang kuasa ya, tidak mengalami hal ini ya. Jadi Bapak Ibu, selama saya jadi perawat ada 2 kasus kardiak tamponet. Dan waktu itu dia masuk ICU. Sepertinya baik-baik saja orangnya. Tapi ada ini, ada trias back namanya Bapak Ibu ya. Jadi ini khas sekali pada pasien tersebut. Nah, jadi dia dilarikan ke ICU. Saya waktu awal jadi perawat kan saya bingung. Kenapa pasien sepertinya baik-baik aja, kenapa masuk ICU gitu ya? Nggak ada tanda-tanda sesak napas yang gimana, nggak ada gagal napas gitu ya. Terus hipotensinya juga masih di sekitar 100/60 gitu kan. Ternyata pasien ini mengalami kardiak tamponet, jadi harus ditangani segera ya. Kalau enggak, dia akan makin parah dan dia akan mengalami gagal pompa jantung. Pompa jantungnya gagal, jadi akan menekan jantungnya. Jadi kardiak tamponet adalah kondisi ketika adanya cairan di perikardium ya. Jadi di perikardium pasien ada cairannya. Nah, makin lama bisa makin banyak. Jadi ini akan menyebabkan kontraksi ventrikelnya tertekan, terhimpit oleh si cairan ya. Jadi ini akan menyebabkan hipotensi ya. Karena pompa jantungnya kan tidak efektif karena ada cairan yang menekan di luarnya. Ya, dia akan mengalami hipotensi, lalu dengan tekanan intratoraks ini dia akan ada peninggian JVP ya, JVP lagi. Jadi peningkatan JVP seperti tadi kondisi tension pneumotoraks ya. Lalu suara jantungnya kayak ditutupin gitu, kayak kurang terdengar dengan jelas gitu ya, suara jantung duk-duk-duk-duknya. Jadi kayak ditutupin ya, jadi muffled gitu kan. Nah, ini adalah kondisi kardiak tamponet ya. Nah, intervensinya adalah perikardiosintesis. Jadi waktu itu bisa dilakukan di ruang ICU. Jadi dokter bedahnya datang lalu dilakukan di ruang ICU ya. Dimasukkan syringe gitu kan ya. Lalu ditarik. Jadi dokter bedahnya datang dilakukan di ICU, dilakukan namanya perikardiosintesis ya. Jadi ditarik cairan jantungnya lalu dikeluarkan ya. Setelah itu sudah lukanya ditutup lalu selesai, pasiennya tertangani ya. Jadi ini adalah kondisi yang mengancam nyawa tapi dapat ditangani dengan cepat ya. Ini dilakukan oleh dokter bedah. Jadi nggak usah ke kamar operasi, bisa di ICU. Tapi jika diperlukan di kamar operasi untuk menjaga sterilitasnya juga boleh ya. Jadi ini Bapak Ibu ya perikardiosintesis. Nah, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat yang ini, ya, adanya kateter perikardiosintesis adalah untuk kasus apa Bapak Ibu yang barusan kita bahas? Kardiak tamponade. Kardiak tamponet. Kardiak Betul, ya. tampon. Betul, kardiak tamponet ya, atau bahasa Indonesianya ini Bapak Ibu ya, tamponade jantung. Tamponade jantung. Ya, tamponade jantung. Bapak Ibu ini banyak keluar di UKOM ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lanjut ke profesi, nanti soal-soal UKOM suka membahas ini ya. Yang banyak keluar soalnya adalah bentar. Yang banyak keluar soalnya adalah ini. Tanda dan gejala dari kardiak tamponet. Ini yang sering kali keluar ya. Oleh karena itu ini adalah kisi-kisi ya. Nanti di post test juga saya akan mengeluarkan ini ya. Oke, jadi ada tanda-tandanya. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang ini intervensinya, intervensi untuk trauma toraks tentu saja kita ventilasi ya. Lalu tadi Bapak Ibu sudah bilang perlu adanya chest tube ya, torakotomi ya, torakostomi. Oke, mungkin perlu tracheostomi mungkin ya, tapi kalau memang tidak bisa dilakukan pemasangan ETT misalnya ya, atau misalnya sudah ETT-nya sudah terlalu lama sehingga perlu di tracheostomi. Oke, lalu lihat apakah diperlukan cairan ya, resusitasi cairan, apakah diperlukan transfusi. Nah, posisi jika tidak ada kontraindikasi kita bisa posisikan semifowler. Oke,
Nah, nursing considerations atau apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai perawat, apakah placementnya benar, misalnya tadi ya, chest tube beneran di ICS 5 enggak, terpasang dengan jelas, terpasang dengan baik, lalu plasternya bagaimana, kuat apa tidak, gitu ya. Lalu monitor tingkat kesadaran, level of consciousness, monitor saturasi, monitor vital sign dan pain scale, monitor urine output juga ya. Untuk kita bisa melihat kondisi cairannya, hipotensinya bagaimana, kondisi kebutuhan cairan pasiennya ya. Lalu evaluasi apa yang bisa kita evaluasi dari intervensi yang kita lakukan. Oke. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Clear? Nah, everybody clear? Clear ya. Nah, clear. Kita bisa shock kalau gitu ya, kalau clear ya. Oke, airway clearance ya Bapak Ibu. Jadi nursing problems-nya, masalah-masalah keperawatan apa saja yang bisa kita angkat ya. Kalau di A, Bapak Ibu bisa lihat bersihan jalan napasnya apakah efektif atau tidak. Ya. Lalu tadi yang kedua adalah pola nafas. Pola nafas tidak efektif. Lalu tadi juga kita sudah bahas apakah ada gangguan pertukaran gas, lihat dari analisa gas darahnya ya. Lalu apakah ada penurunan kardiak output? Apakah ada intoleransi aktivitas ya atau gangguan mobilitas, gangguan mobilisasi ya namanya. Lalu nyeri tentu saja ya. Lalu keluarganya kan stres ya. Aduh ini gimana papa saya, gimana ini anak saya gitu ya. Nah, pasti ada distress dan anxiety yang terjadi. Kemungkinan kalau pasiennya makin parah akan terjadi kematian dan berduka ya. Jadi ini adalah masalah-masalah keperawatan yang bisa muncul dalam kasus-kasus di trauma toraks. Bapak Ibu mohon diperhatikan kalau mengangkat diagnosa keperawatan ini dari Nanda ya Bapak Ibu ya. SDKI ya mirip-mirip lah kayak gini ya. Jadi misalnya gangguan mobilitas fisik ya. Bapak Ibu perlu lihat batasan karakteristiknya apa saja ya. Ini DODS-nya Bapak Ibu ya. Nah, saya coret-coret sebentar ya. Jadi ini adalah DODS Bapak Ibu ya. Nah, DODS-nya lihat makin banyak yang muncul berarti diagnosa Bapak Ibu makin kuat ya. Nah, kalau yang related factors ini adalah yang berhubungan dengan berhubungan dengan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja nanti ya. Misalnya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan apa? Nah, berhubungan misalnya dengan yang mana nih? Nah, ini pengurangan atau penurunan kontrol otot ya. Tinggal dipilih aja salah satunya ya. Nah, DODS-nya apa? Misalnya penurunan ditandai dengan penurunan kemampuan motorik gitu ya. Nah, atau kesulitan bergerak ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat diagnosa problemnya, etiologinya apa, lalu sign and symptoms ya. Jadi jangan keluar dari buku Nanda atau SDKI ya, Bapak Ibu ya. Oke, yuk kita ke sini ya. Yuk kita bahas yang ini Bapak Ibu ya. Kita bahas bareng deh ya. Baik, seorang pria mengalami kecelakaan. Tabrak dari depan dan tidak pakai sabuk pengaman. Pasien tersebut mabuk dan ada sebotol whisky di kursinya. Tanda Vitae 90/70, nadi 110, RPM 6, skornya GCS-nya 15, jalan napasnya paten, skala nyerinya 9. Pasien mengalami distensi vena leher dan deviasi trakea. Tidak ada suara napas. Di sebelah kanan jarum sudah ditusuk di CS2. Ya, mid clavicular sebelah kanan. Oke, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu dia kena kondisi apa ya? Ada distensi, ada defisit trakea, nggak ada suara napas, ditusuknya di CS2. Kira-kira mengalami apa Bapak Ibu? Diagnosa pasien ini kira-kira apa ya? Diagnosa medisnya? Tension pneumotoraks. Nah, ya. Tension pneumotoraks. Good. Oke, data apa yang masih dibutuhkan Bapak Ibu? Ronsen kan, Mem?
Bagus ya. Ronsennya gimana ya? Ronsen toraks. Oke, tambahannya apa lagi? Monggo. Apalagi data tambahannya yang dibutuhkan? AGD. AGD, oke. AGD. Ya, ada lagi. Cek lab ya. Nah, cek lab darah lengkap ya. Ini juga kita perlukan ya. Oke, ada lagi? Oke deh ya, kita next dulu ya. Masalah keperawatannya apa ya Bapak Ibu? Kira-kira yang bisa muncul apa saja ya di sini? Pola nafas tidak efektif. Pola napas tidak efektif. Oke, apalagi? Ada lagi tadi yang cara. Silakan. Ada lagi? Nyeri. Nyeri, betul, betul ya. Karena dia, lihat ada, sorry. Karena dia ada skala nyerinya ya. Kalau nyeri. Ya. Betul ya. Jadi, sorry bentar. Saya coret-coret. Jadi dia mengalami nyeri juga ya. Nyeri lalu apa lagi Bapak Ibu? Ini bisa ke shock hipovolemik nggak? Iya betul ya. Risiko shock betul ya Pak ya. Shock hipovolemik boleh sih. Boleh ya, tapi nggak ada tanda perdarahannya sebetulnya. Tapi risiko shock ya Pak ya. Bagus sekali. Oke, apalagi Bapak Ibu? Penurunan curah jantung ada? Bisa kita angkat nggak? Dari tensinya ya, Mam. Tensinya Tensi ya. dan nadi. Betul, betul ya. Jadi kita bisa angkat penurunan curah jantung. Oke. Apalagi ya? Sementara sih itu ya. Sementara sih itu sama mungkin ketika ada AGD-nya kita bisa lihat apakah ada gangguan pertukaran gas ya di sini ya. Gangguan pertukaran gas. Tapi harus lihat AGD-nya. Ya. Oke. Intervensi keperawatannya apa ya Bapak Ibu? Intervensinya tentu saya kolaborasi di sini ya. Kolaborasi apa aja Bapak Ibu? Kolaborasi. Pemasangan O2. Ya, betul. Pemberian O2. Lalu apa lagi? Tensinya rendah mau diapain? Pemasangan apa lagi? Infus. NTG. Infus ya, betul ya. Pemasangan infus, apa lagi? Posisinya apa kira-kira? Semipolar. Polar. Good. Terus apa lagi? Pemberian oksigen nggak? Udah tadi ya. Udah. Ada lagi Bapak Ibu? Nyeri, obat nyerinya mana? Nah ya, jadi kolaborasi pemberian analgetik. Analgetik. Tentu saja dong ya, karena dia kesakitan. Jadi dan sitooperasi ya. Nah, sitooperasi atau pemasangan WSD ya. Oke, chest tube. Baik, oke Bapak Ibu, ada hal yang Bapak Ibu belum bahas loh sebetulnya. Apa ya? Ini mabuk nih. Ya, mabuk lalu ada sebotol whisky di kursinya. Nah, kira-kira masalah apa yang terjadi ya dengan pria ini ya? Apakah ada data apa yang Bapak Ibu pengen ketahui? Ya, oke. Mungkin lihat ke masalah psikologisnya ya. Nah, kenapa sih ini anak muda ini kok mabuk-mabukan? Memang dia nakal atau dia dibuang dari rumahnya? Apa dia putus cinta mungkin ya? Nah, jadi ada masalah psikologis apa yang terjadi ya? Perlu konsul nggak ya? Perlu konseling nggak dia? Oke. Nah, lalu
ketika dia mabuk, kira-kira Bapak Ibu memikirkan apa lagi nih? Ih, mabuk dia. Kira-kira Bapak Ibu mikirin apa lagi nih yang berbahaya? Dia mengalami asidosis metabolik Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati pada orang mabuk, dia bisa pH darahnya sangat sangat rendah. pH darahnya sangat rendah sehingga dia membutuhkan sito HD ya. Dihemodialisa dengan segera ya karena dia mengalami kemungkinan dia mengalami asidosis metabolik dengan kondisi dia yang mabuk ya. Jadi harus dicek AGD-nya. Jika memang diperlukan, kita perlu jadwalkan HD ya untuk menangani asidosis metaboliknya. Oke? Ada pertanyaan di kasus ini Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Kalau belum ada ya sudah ya. Kita sudahan saja ya. Oke Bapak Ibu, jadi itulah materi mengenai thoracic trauma ya. Jadi itu yang bisa kita bahas hari ini. Nanti tentang akut muskuloskeletal saya akan berikan videonya Bapak Ibu ya. Jadi lewat si pen nanti saya akan berikan videonya. Oke. Saya stop recordingnya dulu Bapak Ibu.